Selamat sore Pak Diki, saya Jessica Valosa Wijaya, NIM 2014-586 dari kelas hari Kamis jam 13.30. Di sini saya ingin membahas chapter 11 sesi yang kedua, yaitu tentang Health Control of Computer Use. Health Control of Computer Use mempelajari tentang kesehatan, kemudian safety saat menggunakan komputer. Penggunaan komputer sudah luas, hampir setiap hari kita gunakan untuk berbagai hal, memungkinkan berdampak pada kesehatan. Computer and health risk. Setidaknya ada dua kategori yang diakibatkan dari penggunaan komputer, yaitu yang pertama, repetitive strain injury. Cedera ini muncul akibat secara terus-menerus, biasanya pada cedera otot. Kemudian ada computer vision syndrome. Terkait dengan penglihatan, biasanya mulai berdampak karena kita fokus hanya pada satu hal. Terkait dengan RIS, mungkin kita dapat melakukan pelatihan tangan seperti menyebarkan jari-jari pada saat menggunakan komputer. Lalu yang kedua itu melemaskan tangan saat menggunakan komputer. Biasanya yang paling banyak memang terletak pada gerak mata. Gerak mata ini untuk mengurangi atau mencegah sindrom pada penglihatan. Yang kita lakukan ini untuk mencegahnya adalah pada 10-15 menit berikan mata untuk beristirahat. Lalu jangan fokuskan mata pada satu titik di depan komputer dengan jarak yang dekat. Kita kombinasikan 10-15 detik untuk beristirahat, untuk melihat satu objek dan dari jarak yang cukup jauh. Lalu menggunakan komputer itu cocoknya duduk di dekat jendela karena mendapatkan cahaya yang cukup. Lalu jangan duduk dengan jarak yang dekat ataupun terlalu jauh pada monitor saat menggunakan komputer. Usahakan menggunakan tulisan yang jelas agar kita tidak terlalu membaca dan melihat ke layar monitor secara paksa. Jika menggunakan kacamata, sesuaikan kacamata tersebut untuk yang sering menggunakan komputer. Lalu ada ergonomik dan workplace design. Terkait dengan ergonomik, kita dapat sesuaikan perlengkapan posisi dari tempat kita menggunakan komputer. Senyaman mungkin, tapi nyamannya itu adalah nyaman yang sehat. Idealnya jarak mata dengan monitor itu kurang lebih 30 cm. Kemudian ada computer additional. Computer additional itu terkait dengan kesehatan komputer yang ada. Terkait dengan kesehatan komputer, ada yang disebut dengan computer additional atau kecanduan komputer. Ini terjadi karena seseorang menghabiskan seluruh kehidupannya hanya menggunakan komputer saja. Ini sangat berbahaya ya. Ciri-ciri dari seseorang yang menggunakan computer additional diantaranya adalah termasuk crave computer time. Selalu merindukan dan menunggu-nunggu waktu untuk menggunakan komputer. Yang pertama. Yang kedua, ada overjoy when at the computer. Merasa sangat senang sekali jika menggunakan komputer. Lalu yang ketiga, ada unable to stop computer activity. Tidak ada pemberhentian dalam melakukan atau menggunakan komputer. Lalu ada irritable when not at the computer. Gelisah, resah gitu kalau dia tidak menggunakan komputer. Kemudian ada neglect family and friends. Bersikap cuek atau tidak peduli dengan sesama, keluarga, teman. Itu sangat berbahaya karena kehidupan sosialnya bisa terenggut dan terampas oleh gadget. Kemudian terakhir ada problem at work and school. Bermasalah di tempat kerja ataupun di tempat atau di sekolah. Biasanya ini terjadi karena kurang perhatian dari keluarga, teman, dan lingkungan sekitarnya. Kemudian ada ethics dan society. Etika dalam bermasyarakat. Komputer etik merupakan panduan moral yang biasanya sudah diterapkan ketika kita menggunakan komputer dan sistem informasi. Lalu ada information accuracy. Information accuracy artinya ketika kita melihat, membaca, dan menggali informasi di web atau internet, jangan menganggap semua hal itu benar atau semua info yang kita baca, kita dengar itu langsung ambil keputusan dengan benar. Kemudian kita harus pilih mana yang benar dan mana yang tidak. Mengapa perlu dipilih? Karena
semua orang dapat posting di internet. Oleh karena itu, kita membuat makalah, artikel, paper, jurnal, skripsi, dan sebagainya, pastikan jangan pernah mengutip dari blog, karena itu harus dipertanggungjawabkan resikonya. Lalu ada intellectual property right. Intellectual property right dapat diartikan sebagai hak atas intelektual. Intellectual property right adalah ketika seseorang menciptakan atau menghasilkan sebuah karya, maka hasil ciptaannya berhak untuk dilindungi. Ada beberapa bentuk, contohnya copyright, trademark, paten, dan sebagainya. Copyright adalah memprotek, menjaga, melindungi bentuk-bentuk ekspresi yang kelihatan atau tangible. Kalau hak paten adalah melindungi dari suatu penemuan, jadi melindungi bahwa orang ini yang menemukan pertama kali. Ada trademark juga, trademark ini juga sama ya, melindungi. Biasanya trademark ini untuk barang dagang. Jadi dia melindungi merek barang dagang. Lalu ada code of product. Code of product ini merupakan panduan tertulis yang bisa membantu kita menentukan yang mana tindak-tindakan kita terhadap produk itu beretika atau tidak. Beberapa contoh IP code of product itu, yang pertama adalah komputer tidak boleh digunakan untuk menyakiti orang lain. Yang kedua, karyawan tidak boleh mengganggu pekerjaan komputer orang lain. Yang ketiga, karyawan tidak boleh ikut campur file orang lain di komputer. Yang keempat, komputer tidak boleh digunakan untuk mencuri. Yang kelima, komputer tidak boleh digunakan untuk bersaksi palsu. Yang keenam, karyawan tidak boleh mengcopy atau menggunakan software yang tidak sah atau ilegal. Yang ketujuh, karyawan tidak boleh menggunakan komputer orang lain tanpa izin. Dan yang kedelapan, karyawan tidak boleh menggunakan intellectual property milik orang lain. Kemudian ada green computing. Green computing ini termasuk perangkat penggunaan listrik dan sampah lingkungan ketika kita menggunakan komputer. Beberapa suggestion untuk melakukan green computing ini. Yang pertama adalah menggunakan komputer dan perangkat-perangkatnya dengan program Energy Star. Yang kedua, jangan meninggalkan komputer itu dalam keadaan PC yang menyala sampai pagi. Kita menggunakannya malam hari. Pokoknya jangan meninggalkan komputer itu terlalu lama dalam keadaan menyala PC-nya. Lalu selalu matikan komputer, monitor, printer, speaker, dan sebagainya, atau perangkat-perangkat komputer yang lain jika kita sudah tidak menggunakannya. Lalu yang keempat, menggunakan LCD monitor. Karena daya listriknya lebih hemat dibandingkan layar yang berbentuk tabung, layar yang zaman dahulu. Lalu yang kelima, jika ingin berkomunikasi, jangan menggunakan kertas, jangan mengeprint kertas atau mencetak-cetak kertas, karena itu bukan termasuk dalam green computing. Lalu kita harus mendaur ulang kertas, membeli daur ulang kertas dan menggunakan isi tinta yang menggunakan selang atau model infus, karena itu lebih efisien, lebih hemat dibandingkan dengan yang berbentuk tabung. Kemudian ada information privacy. Information privacy menunjuk pada satu hak di mana seseorang atau perusahaan itu bisa menolak atau membatasi pengumpulan dan penggunaan informasi terkait dirinya mereka. Maksudnya, seseorang ataupun perusahaan bisa meregister di internet atau di sebuah media atau di sebuah kupon-kupon berhadiah yang biasa undian-undian gitu di Carrefour, di Alfa, Indomaret, dan tempat-tempat lainnya. Tetapi kita berhak untuk membatasi agar data pribadi kita tidak disebar ke orang lain. Kemudian bagaimana cara kita melindungi atau menjaga informasi pribadi kita tersebut? Yang pertama, ketika kita mengisi informasi pribadi kita ke dalam sebuah register form, kartu garansi atau kupon undian yang lainnya, isilah hal-hal atau data-data yang dibutuhkan saja, yang penting-penting saja.
Yang tidak penting atau yang tidak butuhkan jangan diisi. Lalu, yang kedua itu, jangan kita mencetak atau menuliskan nomor telepon kita atau jaminan sosial di personal check atau di kwitansi, dicek yang lainnya yang dapat orang lain lihat. Terus yang ketiga, memiliki nomor telepon yang tidak dicantumkan atau yang tidak dipublikasi. Contohnya, jika kita menuliskan nomor handphone di kwitansi itu yang dapat dilihat oleh orang lain, nomor 3. Nah, sebaiknya kita ada duplikasi nomor lain, perdana lain, selain nomor 3 tersebut. Kemudian ada electronic profile. Kita membuat email, blog, dan sebagainya, mengisi form secara online. Pedagang menerima data-data pribadi kita itu yang kita isi ke database mereka. Option in adalah seharusnya status formulir di sebuah form registrasi itu memang seharusnya menggunakan option in. Artinya, biasanya terkadang di situ ada yang harus di-checklist. Contohnya, saya menyetujui segala aturan yang berlaku di situs ini. Nah, kondisi seharusnya itu unchecked. Maka itu yang disebut option in. Tapi, kebanyakan ada beberapa perusahaan juga yang nakal. Dia menggunakannya option out. Option out itu adalah ketika formulir ini pertama kali tampilkan, kondisinya sudah dalam terchecklist semua gitu. Jadi kita nggak ada pilihan untuk uncheck. Jadi dia semua udah pas kita buka aplikasinya dia langsung pilihannya itu terchecklist semua. Misalnya saya setuju data saya dipublikasi ke orang lain dan sebagainya. Itu yang disebut option out. Lalu ada cookies. Cookies merupakan sebuah file teks yang dimana web server ini menyimpan di komputer kita. Jadi si web akan menyimpan sebuah file teks itu di masing-masing komputer. Jika menggunakan gadget, maka masuknya ke gadget. File teks ini sederhana, isinya database. Beberapa alasan ya website menggunakan cookies itu ada yang pertama untuk melakukan personalisasi, yang kedua untuk menyimpan password users, yang ketiga ketika kita berbelanja online semua data kita itu masuk ke dalam cookies sampai kita lakukan pembayaran baru datanya itu berkurang atau hilang gitu. Yang keempat, seberapa sering kita masuk ke website itu tersimpan di dalam cookies. Yang kelima, target iklan. Di situs-situs yang memungkinkan kita melakukan ketertarikan pada sesuatu. Lalu ada spam. Spam ini adalah posting di sebuah grup atau di sebuah message email yang tidak diinginkan. Apa sih bedanya spam dengan email marketing atau newsletter? Kalau spam ini dikirimkan ke orang yang tidak kenal, jadi semua orang bisa baca, bisa melihatnya secara random. Contohnya ya seperti bank mengirimkan email ke nasabahnya gitu. Kalau misalkan email marketing atau newspaper itu dikirimkan ke orang yang kenal saja. Lalu ada email filtering. Memungkinkan kita mampu memblok pesan-pesan yang kita inginkan. Lalu ada anti-spam program. Mencoba meremove spam sebelum masuk ke inbox. Jadi dialokasikan ke spam folder. Kemudian ada phishing. Phishing merupakan scam atau email-email palsu yang dikirimkan seakan-akan email ini resmi dalam rangka mencoba untuk memperoleh data pribadi atau informasi finansial. Kalau farming itu mencoba memperoleh info finansial atau informasi pribadi secara spoofing. Kemudian ada social engineering. Social engineering didefinisikan sebagai langkah-langkah untuk mencoba memperoleh akses informasi-informasi rahasia dengan memanfaatkan kepercayaan. Jadi itu misalnya nih kita pinjam ngomong ke teman pinjam ATM lu dong. Nah, lalu dia kasih. Kemudian kita minta lagi pin ATM dia atau sebagainya, itu contohnya. Kemudian ada employee monitoring. Employee monitoring kadang-kadang diperlukan perusahaan untuk melihat observasi mereka
untuk mereview keuntungan masyarakat, keuntungan karyawan dengan sebuah komputer. Lalu ada context filtering. Ini ada software nanny ya, biasanya untuk filter hal-hal yang berbahaya. Sekian pembahasan saya tentang chapter 11 sesi kedua ini. Selamat siang, terima kasih.